Semuanya. Halo, Suara saya bisa bisa Kak? oh puji Tuhan. Iya, baik. Senang sekali, malam hari ini saya diundang oleh, Expand Community untuk bisa berbagi sharing firman Tuhan yang selama ini sudah menjadi, apa namanya, suatu pesan Tuhan kepada saya. Eee, ada suatu kesaksian, eee, teman-teman sekalian sebelum saya berkenalan. Tapi pada waktu Kak Paulus menghubungi saya mikir gitu, apa ya Tuhan yang Tuhan mau saya sampaikan ke, teman yang di Expand Community ini gitu. Kemudian saya doa, nah saya dapat dari Tuhan, lalu saya kirim ke Kak Paul. Shalom Kak, ini, tema yang mau dibawakan di ibadah Expand. Rupanya Kak Paul juga diberi Tuhan pesan yang sama, terus Kak Paul bilang, "Tahu nggak Kak Dery, saya semalam dikasih mimpi sama Tuhan tentang hal ini juga," katanya gitu. "Ternyata kita sama," katanya. Nah, di situ saya dapat konfirmasi, memang ternyata Tuhan mau supaya, saya malam hari ini sharing ke teman-teman di Expand, tentang hal perkenalkan dulu teman-teman Expand karena pertama kali saya, hadir di sini. Nama saya panjang sebenarnya, nama saya Desideria Lumongga Dwi Hadiah. Panjang banget, nama orang sekampung saya ambil semua, pemberian orang tua. Eee, Artinya memang bagus, cuman kadang-kadang jadi merepotkan karena, orang-orang jadi susah. Jadi biasanya kalau panggil dengan, nama kecil aja Dery gitu ya. Oke, iya, saya melayani di BIJIS bersama dengan, beberapa teman di sini, WL kita malam hari ini Angel adalah teman saya, anggota keluarga di KUL Ciledug. Jadi kita sama-sama dari KUL Ciledug, kemudian, kalau nggak salah saya lihat ada Ricky juga, sama dari KUL Ciledug, eee, di apa namanya, sekolah minggu ya Ricky ya. Oke, kemudian ada Kak Paul, dan juga ada Mas Brovino, semuanya adalah rekan-rekan sepelayanan. Jadi saya senang sekali kalau malam hari ini saya ketemu sama teman-teman semua di, ibadah Expand ini. Ya, itu Riki. Ya, oke, perkenalan saya sehari-hari adalah dosen. Jadi Tuhan percayakan kepada saya untuk melayani Tuhan melalui, dunia pendidikan. Saya di UPH, kalau, teman-teman tahu ya, kampusnya ada di Karawaci, ada di Senggi, saya ngajar di 2 tempat itu, eee, sudah atau baru ya, kalau menurut saya seru ya, tahun ini adalah tahun ke-21 gitu. Jadi baru 21 tahun saya, mengajar di UPH. Saya dikaruniai 2 orang anak, ini mungkin saya mau share screen di sini atau Bro Vino yang share screen-in, Bro? Gimana nih, Bro, enaknya? Kak Vino tuh biasanya. Monggo Kak, Oh kalau mau. iya, oke, baik, terima kasih. Jadi memudahkan. Iya, eee, kami sekeluarga dikaruniai 2 anak, ya ini perjalanan saya sedikit wis, ditulis semua sama Mas Bro Vino, panjang sekali. Itu kan teman-teman saya udah bilang kan, nama orang sekampung saya ambil semua kan, gitu, ya. Terima kasih Mas Bro Vino. Iya, selain mengajar, Tuhan juga percayakan saya dengan, suami, kami dikaruniai 2 anak, komplit seperti Mas Brovino, kami juga dikaruniai, cewek dan cowok. Yang, cewek, eee, kalau Tuhan berkenan mulai semester depan dia akan mengerjakan skripsinya di bidang, international relations, jadi hubungan internasional. Bukan di kampus saya, karena dia memang nggak mau masuk ke kampus saya, gitu. Mungkin karena dia tahu kalau masuk di, kampus saya, jurusan itu pasti mamanya nanti yang ngajar, gitu. Jadi dia masuk di kampus lain, dia kuliah di BINUS, kemudian adiknya sekarang kelas 3 SMA. Kalau suami saya hanya
satu-satunya seumur hidup, suami saya dipercaya oleh Tuhan untuk melayani lewat bidang otomotif di Astra Toyota Auto 2000. Demikian, kira-kira perkenalan saya. Nah, malam hari ini, Tuhan berikan satu pesan buat saya untuk share ke teman-teman semua tentang bagaimana hidup seperti Yeremia. Jadi belajar untuk hidup seperti Yeremia. Pada waktu saya, mendapatkan pesan Tuhan ini, saya memang baru saja menyelesaikan membaca, bagian Alkitab renungan saya itu dari kitab Yeremia. Dan saya sungguh sangat diberkati oleh, bacaan saya, dari kitab Yeremia tersebut. Kenapa? Karena ada banyak hal yang Tuhan bukakan kepada saya yang sebelumnya nggak pernah kepikir sama saya. Jadi memang luar biasa ya Tuhan itu, apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah timbul dalam hati ya, apa yang tidak pernah kita lihat itu semua yang Tuhan berikan atau Tuhan bukakan untuk anak-anaknya. Nah, saya akan buka dengan bagian pertama dari apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Karena memang panjang sekali kitab Yeremia ini dan kaya banget, dalam banget sebenarnya pengertian-pengertian yang dibukakan. Teman-teman sekalian, Yeremia ini adalah seorang nabi yang lahir dari keturunan imam. Jadi dia memang dari kecil hidup dan dibesarkan di dalam lingkungan yang religius. Dia lahir besar di Anatot. Anatot itu sebuah kota yang ada di perbukitan di kalau sekarang itu daerah tepi barat, West Bank ya. Jadi dia dekat dengan Yerusalem. Walaupun itu adalah tanah yang kering, tetapi Anatot ini ternyata dia ada di perbukitan yang sangat hijau. Jadi sangat subur. Itu luar biasa. Karena apa? Teman-teman sekalian, logikanya kalau tanahnya kering kan nggak subur kan, tetapi ternyata Tuhan berikan perbedaan gitu loh. Yaitu Anatot ini adalah kota yang memiliki kontur tanah yang berbukit dan subur walaupun kering gitu. Nah, Anatot ini adalah kota tempat orang Lewi ya. Jadi keturunan Lewi tinggal di situ, diberikan nama Anatot karena secara sejarah arti dari Anatot sendiri adalah diberikan atau diwariskan kepada keturunan Imam Harun ya, atau given to the children of Aaron. Jadi kalau sekarang teman-teman sekalian berkesempatan untuk kita ziarah ke Holy Land, kemudian kita lihat yang di daerah perbukitan dekat Yerusalem itu ada tanah yang subur. Nah, itu adalah tanah Anatot salah satunya, terutama yang dekat dengan West Bank. Jadi memang tanah yang diperebutkan gitu ya. Nah, itu sedikit sejarah dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini sebagai nabi yang banyak meratap, banyak mengerang di hadapan Tuhan. Bukan untuk meratapi nasibnya sendiri, bukan. Tetapi karena dia meratapi nasib dari bangsa Yehuda. Pada waktu itu dia bangsa Israel ini sudah terbagi, terpecah kerajaannya menjadi Israel Yuda dan Yeremia ini mengalami 5 kalau nggak salah 5 pergantian raja di dalam masa hidupnya, dan di dalam 5 pergantian kepemimpinan raja itu semuanya dia habiskan dengan mengerang, semuanya dia habiskan dengan mengingatkan bangsa Yehuda untuk bertobat gitu ya. Dia memang orang yang konsisten, orang yang persisten gitu. Dia anak imam, dia bisa saja menjadi besar, dia bisa saja meneruskan tugas pelayanan dari ayahnya karena ayahnya juga seorang imam. Tapi dia bersedia untuk keluar dari zona nyaman, yaitu apa? Untuk menjadi seorang yang diperintahkan Tuhan untuk bernubuat bagi kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini ya sebagaimana mungkin pendahulunya ya, sangat bebal dan sangat pezina. Dalam artian sangat pezina itu adalah yang nggak setia sama Tuhan. Mereka penyembah berhala. Mereka seolah-olah beribadah, tapi sebenarnya mereka sama sekali nggak beribadah, hatinya jauh dari Tuhan. Nah itu kondisi di mana Yeremia ini harus melayani, ya. Nah mungkin
Kalau kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang, teman-teman sekalian, beda mungkin ya. Kita ini hanya sedikit jumlahnya, bandingkan populasi dunia yang begitu besar. Dunia ini sedang tenggelam di dalam kebinasaannya, ya. Tapi lihat teman-teman minggu malam begini yang biasanya sama orang lain dihabiskan untuk santai-santai ya, dihabiskan oleh orang lain untuk ya kalau istilahnya out ya, walaupun sekarang hangout nggak bisa ya karena PSBB, tapi biasanya orang menghabiskan waktunya untuk ngapain? Nonton. Jelas ya, menghabiskan nonton, streaming dan sebagainya. Tapi teman-teman bayar harga gitu lewat ibadah expand. Percaya sama saya ya, Tuhan pasti memperhitungkan apa yang teman-teman sudah lakukan malam hari ini. Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Nah, teman-teman datang ke ibadah expand ini walaupun lewat Zoom, berdoa, muji, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan hadir atas persekutuan kita lewat Zoom seperti ini, itu semua Tuhan perhitungkan. Dan dari dulu Tuhan tuh nggak pernah pusing sama jumlah. Saya lihat di sini ada 13 Windows. Saya bayangin murid-murid Tuhan Yesus cuma 12, yang dikhianati satu jadi 11, tetapi impact-nya ke seluruh dunia sampai hari ini. So bayangkan dengan teman-teman sekalian ini jumlahnya 12, 13, jadi dikurangi satu ya sama saya 12, kita ini punya impact levelnya level dunia. Kita nggak pernah sama Tuhan dikasih untuk levelnya level mediocre, level tengah-tengah, yang sedang-sedang aja, nggak pernah. Percaya, satu hari nanti, bahkan waktunya udah sangat dekat, teman-teman ini akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kenapa? Karena udah membuktikan bahwa Anda semua itu setia, bersedia bayar harga. Ya, minggu malam waktunya santai, teman-teman datang muji nyembah Tuhan, mendengarkan ibadah. Ya, luar biasa itu. Nah, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau bukakan? Gini loh teman-teman sekalian, setiap hari Minggu kalau kita ibadah, ya kita perkatakan kan tentang visi Pentakosta ketiga. Salah satunya adalah dengan Pentakosta ketiga ini, maka dibangkitkanlah generasinya, yaitu generasi yang dipenuhi oleh cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan menyelesaikan amanat agung dengan memenangkan jiwa, yaitu menuai secara besar-besaran yang belum pernah ada sebelumnya dan yang tidak akan terjadi lagi. Karena ini udah era akhir dari akhir zaman. Jadi memang benar-benar dahsyat. Teman-teman semua yang ada di sini itu memang dipersiapkan untuk sesuatu yang dahsyat. Jadi kita harus mulai sekarang terlatih untuk melihat bukan dengan mata jasmani tapi dengan mata rohani. Mungkin kita akan melihat bisa apa ya saya ya? Saya juga cuman usaha kecil-kecilan misalnya gitu. Saya kan cuman juga pegawai biasa atau apa ya bidang-bidang kita ya. Tapi teman-teman sekalian, Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang dahsyat. Dan Anda itu sekarang dengan Zoom seperti ini, Anda itu sekarang sedang masuk training camp-nya Tuhan. Ini training camp, nggak bisa main-main nih kita nih. Ya, training camp untuk apa? Untuk hidup seperti Yeremia hidup. Ya, oke, kita sudah tahu, kita perkatakan setiap hari cinta mati-matian dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya, dan apa namanya tidak kompromi terhadap dan akan menuai jiwa secara besar-besaran. Nah, apa yang Tuhan lewat 4 karakteristik atau 4 ciri dari generasi Yeremia. Kita kenali hidup Yeremia. Itu yang Tuhan pesankan sama saya. Ajak mereka untuk mengenali hidup Yeremia. Gitu ya. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan, termasuk para nabi yang diutus oleh Tuhan, yang kita selalu baca dalam perenungan kita setiap hari, ya, dalam firman Tuhan, itu pasti mengaruhi sikap kita. Jadi kalau kita banyak baca Alkitab, banyak merenungkan firman Tuhan, kita belajar tentang kehidupan para nabi selain kehidupan Tuhan Yesus, itu pasti sikap kita, Roh Kudus akan membentuk kita seperti tanah liat di tangan apa namanya ahlinya, ya kan ya, tanah liat yang di. Nah, kalau kita banyak bergaul sama firman Tuhan, kita mengenal kehidupan para nabi, Tuhan akan membentuk seperti itu sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Nah,
Tuhan ajak tadi saya sudah katakan untuk kita mengenali hidup Nabi Yeremia. Supaya hidup kita juga mengalami perubahan seperti Nabi Yeremia. Karakteristik yang pertama dari Nabi Yeremia. Apa sih karakteristiknya dia yang pertama yang kita baca setiap hari Minggu? Karakteristik yang pertama, Nabi Yeremia itu adalah nabi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu pasti hidupnya intim sama Tuhan. Pasti. Karena Nabi Yeremia ini on and on di dalam firman-Nya sepanjang kitab Yeremia. Nabi Yeremia tuh selalu ngomong gitu loh. Seperti firman Tuhan yang kepadaku ya. Kemudian Tuhan berkata kepadaku dan sebagainya. Bolak-balik Nabi Yeremia mengatakan demikian ya. Ada di Yeremia 2 ayat 1 di mana dia mengatakan firman Tuhan datang kepadaku. Kemudian Yeremia 3 ayat 6 sampai 11 itu Nabi Yeremia berkata, Tuhan berfirman padaku. Yeremia 11 ayat 1 ya, yang datang kepada Yeremia dari Tuhan. Nah, dari pembacaan firman ini saya tarik kesimpulan. Yakin Yeremia ini bukan orang yang intim sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan itu gak deket banget. Kalau enggak, Tuhan itu enggak akan kasih tahu kepada Yeremia apa yang dia mau. Yeremia enggak akan bisa nangkep apa yang Tuhan mau kalau dia enggak connect sama Tuhan. Ya, oke. Nah itu berarti orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu hidupnya pasti pertama intim sama Tuhan. Ya, nah itu mencerminkan juga apa hafalin mungkin ya dari Galatia 5 ayat 25 ya. Tanpa keintiman dengan Tuhan, Tuhan nggak akan menyampaikan pesannya kepada seseorang. Karena Tuhan pasti pilih-pilih gitu loh. Kenapa? Karena kalau Tuhan sampaikan pesan, itu kan Tuhan sampai rahasianya. Seperti kita ya, kita kan mewarisi sifat Tuhan karena kita adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu loh ya. Nah, karakter Tuhan tuh ada di kita. Kita juga nggak akan gitu cerita sama orang kalau kita nggak percaya sama orang itu. Kita nggak akan sembarangan membukakan isi hati kita. Harus orang itu dekat sama kita dan kita dekat sama dia. Nah, seperti itu gambarannya. Yeremia itu dipenuhi oleh Roh Kudus karena dia hidupnya intan. Dia connect terus. Makanya tadi kalau teman-teman lihat slide saya, itu kalau sekarang kan orang-orang pasti kemana-mana tuh lihatnya lambang wifi, sini ada wifi nggak? Di sini ada wifi nggak? Yang ditanya gitu kan ya. Oke, nah kita ini harus hidup dalam God's wifi. Harus selalu ada dalam sinyalnya Tuhan. Selalu ya. Nah, kalau hidup dalam sinyalnya Tuhan, itu baru kita bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu connecting sama Tuhan. Nah, ini pelajaran yang bagus karena kita kan sekarang sedang social ini. Kita sangat mengandalkan yang namanya sinyal WiFi. Benar nggak teman-teman ya? Nah, kalau sinyal itu nggak pas, aduh menderita banget kita. Mau meeting nggak bisa. Kalau untuk kasus saya, nggak cuma meeting teman-teman, ngajar nggak bisa. Kenapa? Karena sinyalnya nggak kuat, sinyalnya nggak stable. Tapi kalau hubungan kita itu kuat, ya maka sinyal itu akan stable. Sama, kalau kita ini sama Tuhan terus terkoneksi, sinyalnya Tuhan ke kita itu stable. Sinyal kita ke Tuhan juga stable. Nggak ada perubahan, nggak ada istilahnya nggak stabil, nggak ada. Itu pasti kita terus dalam koneksi. Ini satu ya teman-teman ya, satu gambaran. Waktu saya dikasih pengertian tentang sinyalnya Tuhan, saya dikasih pengertian tentang koneksinya Tuhan. Tuh waktu itu saya ingat saya sedang di Holy Land dengan suami saya. Nah, kami lebih sering kalau pergi kemana-mana, kami itu selalu dalam rombongan tur. Entah kenapa teman-teman kami yang suka bilang, kok suka banget sih kalau pergi-pergi tur gitu ya. Tapi kalau saya sama suami lucu, kami ini berdua dan sekeluarga gitu, suka bingung kalau pergi-pergi itu malah nggak pakai tur gitu. Nah, Tuhan ajarkan rahasia ini waktu sedang di Holy Land. Jadi setiap kali naik bus,
teman-teman satu grup itu langsung gini, wifi nyalain dong. Kenapa? Karena kan waktu di bawah kita habis foto-foto banyak nih, ya kan? Habis foto-foto banyak. Nah biasa tuh, pengennya langsung upload gitu loh. Yang dicari tuh sinyal wifi, sinyal wifi, sinyal wifi gitu. Tuhan di situ kasih pengertian sama saya waktu di bus. Kata Tuhan gini sama saya percaya tuh Roh Kudus ngomong, Dir, kamu lihat tuh teman-temanmu, semuanya sangat bergantung sama sinyal. Semuanya nyari sinyal. Sekarang aku kata Tuhan, kamu cari aku kayak kamu cari sinyal nggak? Di situ tek saya paham langsung, iya Tuhan. Berarti saat dalam hidup kita, setiap dalam hidup kita, kita itu harus selalu ada dalam coverage sinyalnya Tuhan. Jangan keluar. Kalau istilahnya Bapak Gembala Sidang kita tuh harus ada selalu dalam hadirat Tuhan. Saya sangat diberkati sama Pak Niko, Gembala Sidang kita yang selalu ngomong, saya itu paling menderita kalau saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Waktu awal-awal Gembala ngomong, teman-teman, ya progres ya, kehidupan kita kan progres ya. Tapi setelah saya tentang sinyalnya Tuhan, di situ saya nangkep this is your secret Tuhan. I got it. Berarti maksudnya kita nggak boleh kehilangan hadirat Tuhan, itu kayak kita nggak boleh kehilangan sinyalnya Tuhan. Kayak radio itu teman-teman, kalau misalnya dulu ya, kalau saya kan masih ngalamin nih, saya kan generasi X ya. Saya itu masih ngalamin radio yang diputer gini loh untuk nyari sinyal. Nah itu kalau nggak pas, kresek gitu kan. Tapi kalau udah pas, wah langsung jelas. Nah kayak gitu. Kalau itu sinyalnya pas sama Tuhan, jelas omongan dia. Apa yang Tuhan ngomong itu jelas. Dan itu nggak semua orang dapat. Nggak semua orang dapat. Yeremia bisa dapat. Kenapa? Satu, karena hidupnya intim sama Tuhan. Itu udah pasti. Makanya Yeremia, teman-teman pelajari kitab Yeremia, itu sampai akhir teman-teman, itu isinya firman Tuhan datang kepadaku, Tuhan kata kepadaku, terus Tuhan kasih tahu. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, karakteristik cinta mati-matian kepada Tuhan. Yang kedua, kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, apapun yang Tuhan suruh lakukan. Enak, gak enak, dia lakukan. Ya, nah sekarang teman-teman, bukan saya ini mengindividukan seseorang ya, tapi ini pun saya belajar dari Gembala Sidang kita. Pak Niko itu kalau ngomong, saya tuh nggak ngerti maksudnya Tuhan apa, turut aja. Tuhan suruh apa, saya walaupun orang ngomong apa, bener nggak? Suka denger gitu kan teman-teman Pak Niko ngomong. Nah, awal waktu Pak Niko ngomong, saya tuh gini, berani banget ya. Berarti kan gembala kita ini ada resiko dimaki-maki orang, diomong-omongin orang. Kenapa? Karena nggak semua orang nangkep gitu loh. Iya kan nggak semua orang disuruh hal yang sama. Tapi kok gembala kita berani. Kenapa gembala kita berani? Gembala kita nangkep. Yeremia lakukan. Yaitu kalau hidup dipenuhi oleh Kudus, apapun yang Tuhan ngomong, kita nggak usah pakai nanya. Nurut sama Tuhan. Langsung lakukan. Nah itu makanya kenapa sekarang saya ngerti. Ya, DNA kita itu adalah prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa. Ya, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan sama-sama siang dan malam, dan yang kesukaannya melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan pada zaman ini? Melakukan atau menuai jiwa-jiwa. DNA gereja kita itu bukan kopral biasa, prajurit. Prajurit itu teman-temannya deh sama yang kalau punya keluarga atau teman-teman yang ada di dunia militer. Prajurit kalau komandan yang ngomong nggak pakai nanya. Kenapa komandan suruh saya begitu? Enggak, langsung siap komandan, laksanakan. Nggak ada yang tanya. Nah, sama kita ini prajuritnya Tuhan. Yeremia itu dia tahu banget. Dia itu hanya Tuhan. Karena dia dipenuhi Roh Kudus, Tuhan ngomong, dia ikuti. No matter what, bayar harga. Kenapa kok ini, teman-teman? Baca deh, Yeremia 3 ayat 12. Ya. Di situ dikatakan Tuhan berfirman sama Yeremia, gitu.
pergilah menyerukan perkataan ini ke utara. Ya, nah setiap kata kerja teman-teman, kalau ada kata lah, itu berarti perintah. Pergilah, makanlah, minumlah, itu perintah teman-teman. Ya, nah Yeremia itu di dalam kitabnya, sepanjang kitabnya itu Tuhan banyak perintahin ke dia. Yeremia 3:12, pergilah menyerukan perkataan ini ke utara. Yeremia 11 ayat 2, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Terus Yeremia 26, 1-5, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda. Semuanya Tuhan main perintah. Semuanya Tuhan main perintah. Dan kalau Tuhan udah perintahkan, Yeremia nggak pernah teman-teman saya baca, saya menghabiskan kitab Yeremia itu, Yeremia nggak pakai nanya, dia ikut, ya, dia bahkan teman-teman nanti kalau baca sendiri, dia itu mengalami siksaan yang ya ampun kalau dibilang, dimasukkan ke sumur, sumurnya tuh berlumpur, dimasukkan ke sumur aja seperti Yusuf itu kan udah menderita banget, sumurnya berlumpur teman-teman, nanti baca ya. Tapi dia nggak mundur sedikit pun. 5 raja loh teman-teman, 5 raja dia setia memberitakan. 5 raja dia setia, apa yang Tuhan suruh dia ikut. Ya. Nah berkaitan dengan hidup Yeremia, ciri hidup Yeremia yang hidup menurut apa aja yang Tuhan suruhkan. Yang ketiga teman-teman, karena hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia itu berani. Ya, berani. Nah, Yeremia berani melakukan apa saja. Selain menurut, dia berani melakukan apa saja yang Tuhan suruh. Biarpun dia harus sendirian menanggung akibatnya. Loh, dia itu teman-teman kalau teman-teman expand baca ya. Ya, kalau teman-teman expand baca kimia, dia itu banyak kali dikeroyok loh di depan orang banyak. Banyak kali dia dilawan sama orang banyak, dia sendirian. Gitu loh. Banyak ya, apa namanya, dikelilingi sama orang biasa, enggak, sama nabi, sesama imam, ya. Coba ya kita baca ya, teman-teman expand sekalian, Yeremia 26 ayat 8. Ya, ini yang Tuhan bukakan, Yeremia 26 ayat 8. Ya, lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu. Nih buktinya ya teman-teman, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat ikap dia serta berkata, engkau harus mati. Bayangkan, satu lawan sekian banyak seluruh rakyat. Imam, para nabi, rakyat Yahudi nggak cuma 1, 2, nggak cuma 10, nggak cuma 100. Saya bayangkan jumlahnya puluhan ribu. Para imam, para nabi, Yeremia mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi selain dia menurut, dia berani. Jadi mungkin kalau ada satu keping koin, ya, dia itu lengkap banget. Di satu sisi dia berani, ya. Kenapa dia berani? Karena dia melakukan apa yang suruh. Kenapa dia melakukan apa yang Tuhan suruh? Karena dia berani. Tapi di atas semuanya melakukan kedua-duanya itu berani dan karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang kalau nggak dipenuhi Roh Kudus dia nggak akan nurut. Aja alasannya. Kalau bahasanya anak zaman sekarang ngeles. Ngeles. Yeremia nggak pakai ngeles. Yeremia berani. Dia nggak pakai mikir. What if gitu ya, what if enggak. Ya. Kita ini anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai sama Tuhan di zaman ini jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya nggak banyak, teman-teman. Nggak banyak. Tetapi jumlah yang ini, kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kita berani mengatakan kepada sekeliling kita, ya, apa yang Tuhan taruh di hati kita, saya yakin itu pasti bisa membakar. Pasti, yakin saya. Ya, saya percaya. Orang contohnya banyak kok.
Ya, teman-teman, Stefanus, coba kurang apa? Ya kan? Belum lagi murid-murid Tuhan Yesus, para rasul, gitu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka nih matinya nggak ada yang enak, teman-teman expand. Murid-murid Tuhan Yesus matinya nggak ada yang enak, semuanya mati. Mending ditembak langsung meninggal, enggak. Disiksa, tapi mereka berharga. Saya percaya itu karena dipenuhi Roh Kudus. Ya, itu ya teman-teman ya. Saya lanjut ya. Kemudian ayat 12 sampai 13 di Yeremia 26 juga. Si Nabi Yeremia mengatakan, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Itu berarti dia itu lagi menuding kesalahan rakyat Yehuda, kesalahannya orang Yehuda. Pada waktu Yeremia hidup ini teman-teman, nabi-nabinya itu banyak nabi palsu. Jadi apa yang nggak disuruh Tuhan sampein. Yang enak-enak aja, yang menyenangkan telinganya rakyat Yehuda, padahal itu nggak disuruh sama Tuhan. Yeremia berani langsung tuding. Teman-teman, kondisi kita zaman sekarang apa sih kesalahan yang banyak dilakukan oleh generasi Yeremia, generasi seumur ini? Kehidupan bebas, ya kan? Narkoba, LGBT, apalagi free sex, kan? Macam-macam. Berani nggak seperti Nabi Yeremia? Kalau Tuhan taruh di hati kita, ngomong sama nih orang, tegur dia, kasih tahu kalau dia salah. Do we have the courage? Saya percaya kalau Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus akan memberikan keberanian. Ya, orang bilang kan katanya sekarang ini zaman posmo, teman-teman. Kalau zaman posmo itu, zaman postmodern itu katanya ya relatif lah. Selama hidup kita bodoh amat. Loh, Tuhan nggak panggil kita buat begitu. Tuhan nggak panggil kita buat begitu. Kita nggak bisa bodoh amat. Tuhan panggil kita untuk jadi generasi Yeremia yang mengerang buat bangsa ini. Untuk generasi kita memang kita dipanggil berbeda. Berani nggak kita tunjuk langsung? Ya tentu saja dengan cara yang berhikmat. Pasti nanti Roh Kudus akan kasih tahu. Saya percaya kok itu sudah banyak kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Orang nggak ngomong sama hamba Tuhan aja, hamba Tuhan langsung bisa ngomong sama dia. Tes, sampai orang yang diajak ngomong itu, kok tahu ya. Itu kan Roh Kudus yang ngomong. Gitu ya. Nah itu yang dilakukan Yeremia. Ya, berani. Lalu teman-teman sekalian, ya, itu karakteristik dari yang kita pelajari Nabi Yeremia, ya, yang kita baca setiap hari Minggu, yaitu karakteristik yang pertama, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang hidup dipenuhi Roh Kudus, ya, apa tadi? Apa tadi teman-teman sekalian? Yang pertama, apa yo? Yang pertama, hidupnya intim sama Tuhan, selalu ada dalam sinyalnya Tuhan, within God's coverage. Yang kedua, apapun yang Tuhan suruh pasti dilakukan. Yang ketiga terkait dengan hal itu, pasti menjadi orang yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk menyatakan, ya. Makanya kita jadi kenapa kok dikatakan bahwa generasi Yeremia itu adalah generasi yang nggak kompromi terhadap dosa, ini terang-terangan. Menunjuk telanjangi dosa itu seperti Nabi Yeremia. Ya, karakteristik yang kedua teman-teman, saya nggak bisa banyak-banyak ya teman-teman ya. Jadi memang malam ini saya baru dua stick yang bisa saya sharekan karena banyak yang Tuhan bukakan gitu ya. Nggak cukup kalau kita langsung satu kali pertemuan gitu ya. Karakteristik yang kedua dari Nabi Yeremia itu adalah cinta mati-matian pada Tuhan Yesus. Nah, orang yang cinta Tuhan Yesus itu hidupnya kayak apa sih? Hidupnya itu senang memuja-muja Tuhan. Hidupnya itu senang muji Tuhan. Atau dengan bahasa kita sekarang, banyak mengucap syukur. Nah ya, coba teman-teman.
yang udah pernah ngerasain jatuh cinta, ya, oke. Coba diinget-inget lagi, yang pernah saya yakin teman-teman ngerasain jatuh cinta ya, oke. Paling tidak jatuh kepada Tuhan Yesus, ya. Kita jatuh cinta aja, kita bawaannya itu selalu ngelihat yang baik, kita selalu bawaannya muji-muji ya kan, duh cantiknya, kayak Salomo yang apa namanya, muji pasangannya ya, Sulamit ya dalam kitab Kidung Agung. Waduh itu luar biasa jadinya. Nah sama, Yeremia juga gitu. Dia karena dia cinta sama Tuhan, maka dia hidupnya itu dia senang muja-muja Tuhan. Di teman-teman expand ada di 10 ayat 6. Ya. Jadi karakteristik yang kedua yaitu cinta mati Tuhan. Itu yang pertama, hidupnya itu senang memuja-muja Tuhan, muji Tuhan. Itu Yeremia 10 ayat 6 sama 7b teman-teman. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Yeremia memuja-muja Tuhan. Dia bilang gak ada Tuhan sama kayak Engkau. Mau sekian juta orang bijaksana di dunia ini di antara bangsa-bangsa. Gak ada yang seperti Engkau. Gak ada raja seperti Engkau. Engkau jauh lebih berkuasa dari raja-raja itu. Ya, oke. Kita pasti senang muji Tuhan. Senang nyembah Tuhan. Saya percaya kalau kita cinta mati-matian sama Tuhan. Seperti gak punya waktu untuk complaining. Nggak punya. Even on the darkest place. Ya, bahkan pada waktu saat yang paling sulit, kita pasti bawaannya maunya muja Tuhan, maunya nyenengin Tuhan, maunya kasih menunjuk kita sama Tuhan. Susah, susah kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus. Makanya harus selalu dipenuhi. Ya, nah itu juga saya belajar dari gembala sidang kita Pak Ni. Ya, teman-teman juga teman-teman expand pasti balik dengar kesaksian Pak Niko ya, gimana Pak Niko itu dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya sepenuh waktu dalam bidang puji-pujian yang nggak pernah ada sebelumnya di sejarah penginjilan Indonesia, untuk menjadi hamba Tuhan dalam bidang pujian dan penyembahan. Tapi coba lihat teman-teman sekarang apa yang dilakukan. Pak Niko bilang kan, saya tuh kadang-kadang kalau nggak tahu mesti ngapain, ya udah saya doa aja, saya muji nyembah Tuhan. Nah itu yang dimaui sama Tuhan. Tuh kita muji nyembah Tuhan, kita nyampein puji-pujian kita nyampein penyembahan kita, hati Tuhan disenangkan. Nanti Tuhan akan ngomong perkara sendiri, Tuhan akan bukakan jalan. Ya, jadi kalau orang-orang yang seperti itu teman-teman sekalian, bukan nggak pernah mengenal kesusahan, ada kesusahan, tapi dia nggak pernah nggak pernah kalau bahasa Jawanya itu kintir. Kintir itu berarti hanyut. Ya. Maaf teman-teman, karena saya separuh Jawa, papa saya Manado, saya Jawa. Jadi bahasa Jawa itu adalah bahasa internasional yang kedua setelah bahasa Inggris ya teman-teman expand. Jadi kalau saya ngomong bahasa Jawa, tolong teman-teman expand buka Google Translate aja gitu ya, karena itu bahasa internasional kedua. Kita bukan nggak pernah ngalamin kesusahan. Sekarang pun kita sedang mengalami masa-masa yang susah, masa-masa sulit. Tapi hidup kita does not necessarily become sulit. Kenapa? Kita milih. Nah, kita berani pilih. No, saya nggak memilih kesusahan. Saya memilih hidup di dalam kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Keadaan saya boleh sulit, tapi saya mau menyembah Tuhan. Saya mau senangkan hati Tuhan. Itu yang saya pilih. Pilihan kita tegas. Karena kita cinta sama, ya. Karena kita cinta sama Tuhan, satu. Pilihan hidup kita yang kita pelajari dari Yeremia, senang memuja-muja Tuhan. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman, tolong ya, kita banget. Memang itu nyalipin daging banget untuk stop complaining. Ya. Oke. Yang kedua, teman-teman, yang kita harus pelajari dari hidup Yeremia, which is ini yang terakhir ya, teman-teman ya. Kalau kita cinta mati-mati ada Tuhan Yesus,
kita pasti menghormati yang kita cintai. Kita pasti respect sama yang kita cintai. Kita juga sudah belajar kan dalam kehidupan kita di dunia. Kalau kita mencintai seseorang, kita pasti respect, kita pasti hormat sama dia. Kenapa? Ya karena kita cinta sama dia. Karena kita sungguh-sungguh, kita tulus. Nah, Yeremia karena dia hidup dalam kondisi penuh Roh Kudus, dia cinta mati-matian sama Tuhan, dia respect sama Tuhan, dia hidup menghormati Tuhan. Ya, mau bukti teman-teman expand? Ada. Ya, ada buktinya. Ada di ayat firman Tuhan. Yuk kita lihat lagi ya. Oke, Yeremia 10 ayat 6. Sorry, bukan. Yeremia 10 ayat 7. Urutan nih ya. Yeremia 10 ayat 7. Ya. Siapakah yang tidak takut kepadamu ya raja atas bangsa-bangsa, rajanya R besar. Siapa yang enggak takut kepadamu ya raja atas bangsa-bangsa? Sungguh kepadamu harusnya sikap yang demikian. Sungguh kepada Tuhanlah seharusnya kita punya sikap yang demikian. Apa itu? Takut. Takut kepada siapa? Takut dalam hormat di sini. Kepada raja atas bangsa. Lihat teman-teman expand. R-nya besar. Raja atas bangsa-bangsa. Berarti dia ngelebihin kedudukan Ratu Elizabeth. Ya, kedudukannya melebihi raja dan ratu yang ada di seluruh name it. Kita sering melihat kalau di TV gitu ya, ratu terutama dari Eropa gitu ya, wah dengan segala kemegahan, dengan segala permatanya, bayangin Tuhan tuh di atas itu semua. Tuhan kita di atas itu semua. Makanya kalau raja dunia aja orang-orang itu kalau salaman harus nunduk seperti kepada Ratu Inggris teman-teman expand. Namanya courtesy. Apalagi kepada raja adalah bangsa-bangsa. Kita cuma bertelut, cuma bisa duduk jongkok di atas lutut kita. Kenapa? Karena kita tahu betapa kita. Ya. Kita respect sama Tuhan. Lagi bukti bahwa Yeremia juga menghormati yang Tuhan yang baik sedemikian rupa. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang tertentang. Tiada suatu pun yang mustahil untukmu. Nah, Yeremia bilang, aduh Tuhan Allah, ya ampun. Kalau boleh ngomong kayak gitu ya, bahasa sekarang ya ampun gitu. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya gitu ya. Benar nih Tuhan, swear. Dia bilang gitu, mungkin ya kalau bahasa sekarang. Engkau loh yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang gede itu, yang luar biasa itu. Dan lenganmu yang tertentang. Gak ada sesuatu pun yang mustahil buatmu Tuhan, ya ampun gitu. Mungkin kayak gitu kalau Bang. Luar biasa banget engkau Tuhan. Satu kesaksian lagi teman-teman expand sebelum saya akhir. Waktu saya belajar tentang Yeremia ini, udah mulai mewek-mewek nih ya, tapi mewek dalam hadirat Tuhan maksudnya. Air mata saya tuh turun terus teman-teman expand. Saya tuh bilang ini, ya ampun Tuhan, ya ampun Tuhan. Saya cuma bisa bilang gitu teman-teman expand. Aduh Tuhan, rahasiamu gede banget. Ya ampun, sampai saya menghadap engkau, kayaknya nggak habis-habis. Pengertian yang baru tuh engkau bukakan. Luar biasa loh Tuhan itu. Kita respect sama Tuhan. Kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita ibadah sungguh-sungguh. Kita nggak main-main sambil muji nyembah Tuhan, sambil buka medsos. Enggak. Kita kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita muji nyembah Tuhan pakai tubuh, jiwa, dan roh kita. Begitu kita lakukan itu, kita tunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Bahkan nggak cuma di ibadah, tapi di setiap hari. Teman-teman rasain deh. Ya, hormat kita, takut kita, cinta kita, itu akan makin besar. Makin gede. Waktu saya belajar Yeremia ini, nangis teman-teman. Gak ada lain, nangis saya. Ya ampun Tuhan, segininya. Gue udah pernah baca nih Yeremia, tapi kok Tuhan bukain lagi yang baru. Tuhan bukain lagi yang baru. Gitu loh. Ya, itu sih
yang saya rasakan. Nah, sekarang teman-teman, dengan kondisi kita di dari akhir zaman ini, are we ready? Siap nggak kita untuk hidup seperti Yeremia? Berani, nurut sama apapun yang Tuhan suruh, enak nggak enak. Ya, kemudian hidup kita, cinta mati-matian kepada Tuhan, untuk kita respect sama Tuhan. Are we ready? Ready nggak? Kita harus ready kalau mau dipakai Tuhan. Kenapa? Ya karena yang kita kejarkan apa yang ada di dunia, teman-teman expand. Yang kita kejar itu adalah mahkota kekekalan. Nanti kalau kita di sorga nih, kita muji nyembah Tuhan, ada mahkota nih di kepala kita, buat kita lempar, kita muji nyembah 24 tua-tua loh. Iya kan? Keren banget kan Tuhan? Iya kan? Kan surga udah menjadi bagian kita. Iya kan? Tapi kan mahkotanya kita dari mana? Mahkotanya kita dapat dengan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya nanti kita di sorga kita bisa muji nyembah Tuhan, nggak selesai-selesai. Ya, oke. So, kita ready ya teman-teman ya. Oke, saya berdoa kiranya Roh Kudus menguatkan firman yang telah kita baca, menguatkan teman-teman expand semua, dan teman-teman dipakai Tuhan luar biasa. Yuk, saya ajak kita doa sebentar yuk. Oh, ralamaya shikinamaya ralama shikaralamaya ralama syanda ralama lama lama. Tuhan, hambamu telah selesai men-sharingkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati hamba. Hamba nggak ada apa-apanya Tuhan. Hamba ini cuma dulos. Sama dengan teman-teman expand yang hadir malam hari ini. Mereka cuma dulos Tuhan. Kami ini cuma hamba kecil di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, sama dengan Yeremia Tuhan. Yang kecil di hadapan Tuhan. Tuhan, kau jadikan menjadi alat-Mu yang luar biasa di tangan-Mu Tuhan. Bahkan bisa membawa satu bangsa Tuhan untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarpun jumlah kami Tuhan di expand yang saat ini hadir nggak banyak, tapi Tuhan, Engkau akan menjadikan kami seperti dinamit Tuhan. Engkau menjadikan kami Tuhan dengan kuasa roh yang ada dalam hidup kami. Kami jadi dunamos Tuhan, yang bisa meledak Tuhan, meledakkan kuasa dan menjadi berbeda Tuhan, dan menggarami lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan dipakai oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, perkuat otot-otot rohani kami Tuhan. Supaya Tuhan, Engkau boleh memakai kami dalam hidup kami sebagai generasi Yeremia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami siap diutus. Haleluya, amin. Amin. Saya serahkan ke Kak Paulus. Terima kasih Kak Dery, luar biasa banget sharing firman-Nya. Aku sungguh diberkati banget loh Kak. Tadi itu aku kan biasanya kalau dengar kan generasi Yeremia sering di ini, tapi dijelaskan banget hari ini secara detail dari ayat-ayatnya, dan aku catat sih Kak. Dan aku diberkati banget, terutama untuk yang poin ketiga tadi. Semua sih diberkati Kak, tapi bagiku yang jelek banget tuh yang di poin ketiga, yang berani untuk menyatakan kebenaran gitu kan. Apalagi di zaman yang seperti ini Kak, yang tahu sendiri kayak gimana. Tadi pagi kan di VOP Voice of Pentecost kan juga bilang tentang sexual purity, kekudusan dalam seks ya. Memang anak-anak muda generasi Yeremia itu banyak sekali diterpa di bagian itu. Dan hari ini tuh kayak penubuhan banget, kayaknya Tuhan mau bicara sama kita mengenai generasi Yeremia hidup di dalam kekudusan. Dan juga belas kasihan Tuhan juga buat anak-anak muda lain yang jatuh dalam kehidupan yang aduh parah banget deh. Aku sharing aja ya, minggu lalu kan aku pulang, aku makan di warteg. Aku lihat ibu warteg tuh kayak apa namanya, kayak menghibur satu anak. Ternyata anak itu tuh mau bunuh diri gitu loh. Dia mau terjun dari jembatan penyeberangan gitu kan. Dan dibilang, ibu ini kan orang Muslim dari seberang. Agama kamu apa? Dibilang, aku Kristen. Sambil nangis-nangis. Aku bilang gini, umur kamu berapa? 21 tahun. Kenapa kamu mau bunuh diri? Ya, karena orang tuaku sudah meninggal gitu ya. Habis itu si ibu penjual warteg itu dia bilang, ya kamu tuh jangan, tapi intinya kalau kamu meninggal kan kamu malah tambahannya siksaan lebih parah. Ya itu menurut agama mereka kan benar juga sih. Tapi aku melihat gini, bagaimana kondisi anak-anak muda sekarang yang begitu rapuh banget, fragile banget ya. Ketika menghadapi satu tantangan,
dia akan memilih jalan yang sebetulnya, aduh itu benar-benar parah banget ya. Mungkin gara-gara putus cinta, bunuh diri gitu loh. Itu benar-benar iblis tuh mau ngancurin generasi ini gitu loh. Tapi di satu sisi Tuhan mau bangkitkan generasi Yeremia yang luar biasa, yang cinta Tuhan mati-matian dan mau bayar harga dan tidak kompromi sama dosa gitu. Jadi saya percaya banget sih kalau Kak Dery hadir sekarang itu karena Tuhan suruh dan Tuhan utus untuk menyampaikan firman-Nya gitu. Menjadi generasi yang kuat di tengah-tengah badai gitu. Walaupun di Explain ini nggak semuanya usia juga random ya Kak ya, dari yang muda dan juga tapi kita percaya bahwa Tuhan mau pakai kita semua secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Kak Dery buat sharing firman-Nya. Sungguh Ya, diberkati banget. Semoga Kak juga diberkati Tuhan ya. Oke teman-teman semua, Expanders, informasikan minggu depan kita juga ada ibadah lagi di tempat ini, di Zoom ini. Di waktu yang sama, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pastor Johan Lumoindong. Ya, kita berharap kalian bisa datang, bisa mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Ya, lalu kita dalam minggu ini kita ada kubu doa dan pemuritan. Kubu doanya setiap hari Senin dan hari Jumat, lalu pemuritannya hari Kamis. Ditunggu semua ya teman-teman. Oke, Kak Vino boleh dibukakan itu Kak Vino nomor rekening buat slide untuk persembahan teman-teman semua. Jika ada yang mau transfer buat persembahan Expand bisa lihat di slide ini ya. Ditransfer BCA Pondok Indah. Oke, terima kasih. Oke, kita tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus, makasih banget buat hari ini, buat malam hari ini. Terima kasih banget buat hamba-Mu yang Kau kirimkan untuk menjelaskan mengenai generasi Yeremia. Tuhan, kami terima setiap firman-firman yang diberikan oleh hamba-Mu ini, Tuhan. Tuhan, jadikan kami seperti apa yang Kau mau menjadi generasi Yeremia, Tuhan, yang mengasihi Engkau, Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, melakukan apa yang Kau sudah, dan berani menyatakan kebenaran apapun harganya, Tuhan. Tuhan, urapi Kak Dery, Tuhan, pakai secara dahsyat, Tuhan, di dalam keluarganya, Tuhan, di dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya sebagai dosen Tuhan, biar melalui dirinya Tuhan pengajaran-pengajaran dari Sion itu keluar Tuhan, dan dia akan membawa banyak sekali orang datang kepadamu Tuhan, bawa anak-anak generasi Yeremia Tuhan datang menyembah Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, berikan kepekaan Tuhan, hikmat marifat turun buat hamba-Mu, dan yang pasti jubah kerendahan hati turun buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat-Mu Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga bersukacita Tuhan buat teman kami yang berulang tahun, buat Oma Rosita dan Kakak Tania Tuhan yang berulang tahun, kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kau tambahkan umur mereka, Kau berikan mereka kesehatan Tuhan. Tuhan, buat mereka menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati apa yang Kau sediakan di umur yang baru. Karakter mereka Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Mereka intim sama Engkau dan mereka tahu panggilan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka akan terus naik dan tidak akan turun. Mereka akan jadi kepala bukan ekor. Dan keserupaan dengan Kristus akan nyata melalui hidup mereka. Terima kasih Bapak. Bapak, kalau malam hari ini Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah, tapi kami tahu Tuhan, komunion dengan Engkau Tuhan, terus kami akan jalani Tuhan. Kami akan intim sama Engkau Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan, expand community dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan hadirat-Mu mencengkram kami Tuhan, walaupun selesai ibadah malam hari ini. Dan kami siap terima berkat yang daripada-Mu. Silakan Kak Vino. Kami juga berdoa buat anaknya Cidoni yang kemarin juga berulang tahun. Terima kasih Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah terjadi. Semua yang berulang tahun akan diberkati secara luar biasa. Diberkati semua jalan-jalannya, masa depannya, semuanya kesehatannya Tuhan berkati. Inilah kami Tuhan, kami siap menerima berkat yang datang dari-Mu. Engkau bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya Engkau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Allah, menjadikan segala bangsa murid, membaptis mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajarkan mereka semua akan kebenaran firman Allah. Segala berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita Tuhan Allah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Yang telah menerima berkat sama-sama katakan, amin.
Terima kasih Kak Dery. Kak Dery, Tuhan Ricky, Opa, terima kasih Angel. Terima kasih Kak Ricky. Putra, Dani, Andu, Doni, Dan Pak Paulus. no. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya.